Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pemrograman webnya. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai HTML. Nah, sekarang yang akan dibahas itu mengenai pengenalan atau dasarnya dari CSS ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. PowerPoint-nya. Membuka setelan kecerahan. Oke, ini pertemuan keempat ya atau sesi keempat dari pengembangan aplikasi berbasis web yang akan dibahas mengenai pengenalan CSS. Oke, submaterinya yang pertama pengenalan CSS, yang kedua inline style sheet, yang ketiga internal style sheet, yang keempat external style sheet, yang kelima import CSS, yang keenam class, dan yang terakhir itu ada grid ya. Nah, pengenalan CSS. CSS atau dikenal dengan Cascade Style Sheet itu merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Jadi, biasanya desainer web itu memasukkan perintah-perintahnya dalam untuk membuat web lebih indah atau tertata dengan baik ya, dari sisi warnanya, gambarnya, hurufnya, tata letaknya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan tampilan web. Nah, itu digunakan atau didefinisikan di CSS. Lalu yang selanjutnya dengan CSS kita dapat mengatur layout, tata letak warna, font, garis, dan lain-lainnya. CSS pertama kali diperkenalkan oleh Hakon Yumli pada tahun 1994. Nah, versi CSS sejak awal diperkenalkan CSS memiliki beberapa variasi. Ya, yang pertama itu tahun 96 CSS 1 sampai pada saat ini sih yang masih digunakan CSS 3. Nah, CSS 4 menurut info atau menurut sumber yang saya baca itu masih dalam pengembangan. Namun nanti bisa kita cek sama-sama lah CSS 4 itu sekarang statusnya seperti apa. Nah, struktur CSS kita bisa lihat itu di gambar ya ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian selektor, yang kedua bagian blok deklarasi, yang ketiga properti dan nilainya. Nah, di bagian selektor ini ya bentar, saya mau pakai dulu laser pointer. Nah, di bagian selektor ini itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, elemen HTML. Elemen HTML itu kita bisa pakai semacam body, title, H1 gitu. Atau tag ya, tag HTML seperti yang biasa kita gunakan. Lalu yang kedua, bisa menggunakan jenis class gitu ya, yang sering kita gunakan atau yang sering profesional web designer digunakan menggunakan teknis class. Dan ada juga menggunakan teknis ID, nanti ada penjelasannya ya. Lalu blok deklarasi, nah yang ini dibuka dengan kurung kurawal, lalu diikuti dengan propertinya. Misalkan dari selector atau dari tag pay itu backgroundnya kita isi gitu ya dengan nilai kuning atau yellow ya, nilai propertinya. Nah, seperti biasa aja sih ini tekniknya ya, ada properti, ada value gitu ya. Nah, fungsi CSS, nah ini kita bisa lihat mungkin di antara kita pernah ketika mengunjungi sebuah situs tampilannya seperti ini ya, teks itu teks saja yang terlihat gitu, terus gambar pun eh, tata letaknya di mana saja gitu yang nggak rapi gitu. Nah, itu kemungkinan dia file CSS-nya tidak bisa di load di browsernya atau tidak menggunakan CSS gitu. Nah, ketika buka Facebook contohnya seperti ini, nah itu dia ada trouble ketika load CSS gitu sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan normalnya kan dia menggunakan style yang seperti ini, rapih dan enak dilihatnya. Oke, selanjutnya ada 4 cara memasang kode CSS ke dalam kode HTML. Yang pertama inline style sheet, yang kedua internal style sheet, yang ketiga external CSS, yang keempat import CSS. Nah, inline style sheet ini menuliskan langsung script CSS ke dalam tag HTML-nya.
Cara ini dilakukan jika hanya digunakan untuk memformat satu elemen saja. Nah, berarti kalau formatnya tidak kompleks sih ini bisa ya dilakukan langsung di dalam tag HTML-nya ya, di dalam elemen HTML-nya. Contohnya ini kita langsung aja gitu kan di dalam elemen paragraf satu ini atau paragraf yang ada di HTML ini dia kasih style ya, color titik dua red merah gitu. Sehingga ketika di running dia otomatis seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan inline style sheet, berarti dia di dalam tag HTML. Oke, selanjutnya pada contoh satu penggunaan tag page style ya color red akan memformat teks berwarna merah. Tulisannya dimulai dengan nah itu style lalu diikuti dengan sintaks property lalu terakhir value. Ya, seperti ini. Di sini ada 3 elemen ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, itu semua dikasih style. Ya, style itu ya kata kunci untuk mendefinisikan sebuah CSS-nya ya. Kalau di dalam di dalam HTML. Style, color. Nah, color ini berarti propertinya. Lalu terakhir ini red, black, blue itu adalah value-nya atau nilainya. Sehingga tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada yang disebut dengan internal style sheet. Style sheet berada pada file HTML atau namun diletakkan khusus pada suatu tempat, yaitu di antara tag head, gitu ya. Nah, ini lebih efektif sih sebenarnya karena bisa digunakan ulang di dalam penggunaan elemen HTML. Ya, penulisan diawali dengan tag style seperti tadi ya. Cuman penempatannya yang berbeda. Nah, ini penempatannya ada di antara tag head. Seperti contoh 3 ini. Nah, di sini style, tipe, teks, dan CSS berarti yang stylenya itu menggunakan jenis CSS ini. Sehingga nanti ketika menjalankan format-format yang dipanggilnya contohnya P, color, red, nah itu terpanggil atau dikenal sebagai CSS. Kalau ditutup dengan slash style. Nah, lalu di sini, nah ini P, ini contoh teks dengan menggunakan teknik CSS internal style sheet. Nah, berarti si P ini dia akan otomatis merujuk nantinya memanggil gini istilahnya. HTML si P ini minta tolong ke HTML untuk mencarikan apakah style P ini didefinisikan atau tidak. Dia cari di tag head karena semua meta ataupun semua konfigurasi untuk eh, halaman web itu ditempatkan di kolom head itu. Di sini ada ternyata yang P ini dia berwarna merah dan nanti ketika di running ya seperti ini. Nah, nanti misalkan kita buatkan lagi di bawahnya ada paragraf yang kedua misalkan menggunakan tag P dia akan otomatis merah juga gitu. Karena ya dia P ini udah didefinisikan sebelumnya. Jadi nggak perlu menulis ulang seperti di inline style sheet ini kan inline style sheet dan setiap P dituliskan ya definisi color dan lain-lainnya. Nanti ketika ada P yang baru, paragraf yang baru dia juga harus didefinisikan kembali. Kalau yang ini dia cukup satu kali aja di antara tag head gitu. Nah, ini contoh yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kita mendefinisikan stylenya H3 font family Arial. Gitu. Style kalau ini hanya sebatas format warna saja. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Contoh font merah, hitam, dan lainnya. Jadi ketika memanggil P itu bukan P ya. Kalau ini dia inline ya, kalau yang P-nya itu inline, kalau yang H3 itu adalah internalnya karena H3 dia didefinisikan di antara tag head. Nah, contoh yang kelima, contoh selanjutnya. Nah, mendefinisikan style dia di antara tag head dan ada beberapa elemen ya. H3 dan P yang didefinisikan. Berarti ada 2 elemen yang didefinisikan. Berarti nanti ketika dipanggil di body H3 dan P dia akan merujuk ke
sumber stylenya. Dia akan membaca di tag head, ada nggak sih gitu yang format atau konfigurasi mengenai tampilan dari H3 dan P. Gitu. H3 itu heading ya, atau header penulisan dengan style H3. P itu paragraf, dan hasilnya seperti ini. Oke, nanti bisa dicoba aja eksperimen dirubah untuk value-nya, sehingga nanti terlihat perubahannya. Nah, selanjutnya ini yang masih internal style sheet, ini juga sama ya. Cuman ada perbedaan di mana ada inline style sheet di dalam bodinya mengenai paragraf yang terakhir. Nah, sehingga ini perbedaannya ada di font. Ya. Penambahannya ada di font family atau jenis dari hurufnya. Ya, dia jenisnya Times, sehingga berbeda. Nah, ketika di running warnanya, style hurufnya. Lalu selanjutnya ada external style sheet, ditulis dalam satu file terpisah, ya, yang disimpan dengan ekstensi .css. Satu file CSS digunakan untuk beberapa file HTML. Pemanggilan file CSS ditempatkan antara head, ya, lakukan foldering untuk manajemen file betul ya, seperti ada gambar, ada database, ada CSS. Nah, itu di folder aplikasi web kalian atau di project web kalian itu harus di manajemen atau foldering. Jadi ada khusus ya, folder CSS-nya, folder database-nya, folder image-nya, atau folder icon-nya gitu, dan lain-lainnya yang dirasa memang perlu untuk dipisahkan ya. Nah, contoh external style sheet. Nah, di sini kita buat dua file ya. Yang pertama file dari CSS-nya, lalu yang kedua file dari HTML-nya gitu. Atau bisa kebalik ya, misalkan saya mau buat HTML dulu, boleh, nggak apa-apa. Nah, lalu setelah itu CSS-nya. Nah, yang jelas di sini yang di running jelas yang HTML kan ya. Nah, di sini kita ada link rel. Link rel itu adalah link relasi di mana kita merelasikan HTML ini ke suatu file ya, ke suatu file. Nah, kebetulan ini jenisnya itu style sheet. Ya, lalu href referensinya dia merujuk kepada folder di mana CSS itu tersimpan ya. Nah, kebetulan saya disimpannya itu di folder CSS dan nama filenya itu adalah style.css. Nah, tipenya tadi saya sudah jelasin, tipenya bahwa folder ini adalah tipe filenya CSS. Itu. Sehingga nanti ketika di running dia akan dikenali sebagai CSS. Ditutup dengan slash head. Lalu di body ini yang ditampilkannya H1, kita lihat di sini merujuk kepada style CSS. Ada nggak sih H1? Nah, ini ada H1, dia warnanya merah dan jenis hurufnya adalah Times. Tuh. Nanti ini yang H1 merujuk kepada stylenya ke style.css yang ini gitu, yang H1 yang sudah didefinisikan. Lalu H2 berarti ke sini, H3 berarti yang ini, yang P berarti yang ini. Seperti itu. Nah, ini lebih efektif karena apa? Karena ya pemformatan cukup sekali aja di folder di file CSS seperti itu. Nanti bisa digunakan berulang gitu ya. Jadi kita menghemat energi untuk menuliskan sita atau script ya. Nah, lihat ini tampilannya. H1, H2, H3, dan ini P. Nah, yang P kan sama semua kan ya, karena dia didefinisikan satu di sininya. Kecuali nanti menggunakan kelas. Nah, itu beda lagi, nanti ada pembahasannya. Oke, mudah-mudahan paham ya yang ini. Intinya untuk mempelajari CSS sih harus paham atau tahu elemen apa saja yang bisa digunakan di CSS, lalu dari elemen atau selektor itu propertinya apa saja, dan value-nya apa saja, itu ya. Dan banyak-banyak cari referensi lah, karena kalau misalkan hanya mengandalkan di perkuliahan ini memang terbatas pisan gitu ya, terbatas dari segi materinya, karena selama 16 pertemuan atau dikurangi UTS dan UAS sekitar 14 pertemuan itu harus bisa sampai pembuatan satu aplikasi berbasis web ya. Nah, makanya dipadatkan. Nah, kemarin HTML satu pertemuan,
Lalu CSS ini satu pertemuan. Lalu selanjutnya misalkan JavaScript satu pertemuan gitu. Lalu kita menyiapkan basis data yang baik, misalkan satu pertemuan. Selanjutnya, nah kita nanti paling lamanya itu di CI ya, karena di CI mungkin nanti kita dibagi beberapa sesi ya. Ada CRUD-nya gitu, terus ada desainnya gitu, terus ada buat reportingnya gitu dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ada import CSS. Nah, import CSS ke dalam satu file CSS yang lain menggunakan tag import. Berarti kita memanggil memanggil file CSS yang lain untuk masuk ke CSS yang baru misalkan ya, atau kita punya dua CSS biar dia ngetik ulang misalkan ya, kita tinggal panggil aja menggunakan tag import ya, contohnya kita buat style 1.css yang ini ya, lalu kita buat style 2.css. Nah, di perintah CSS yang kedua ini kita mau masukkan ke style 1 misalkan ya, jadi ya biar nggak ngetik ulang perintahnya ya, kita tinggal import aja gitu kan melalui URL-nya style2.css. Nah, kebetulan ini dalam satu folder ya, berarti nggak perlu tuh ada nama foldernya sebelumnya. Nah, kecuali kalau misalkan dalam folder yang berbeda, nah bisa dituliskan awalnya foldernya namanya apa gitu, lalu slash, nah baru nama filenya. Nah, seperti ini. Nah, untuk file HTML ini kan dia terpisah di dalam, bukan satu folder dengan CSS ya, karena CSS ini ya dipisahkan lah folder yang lain gitu. Berarti dia panggil nama foldernya slash nama file dari CSS-nya itu sendiri. Oke, nanti heading 1, heading 2 paragraf. Nah, dia yang akan karena ini merujuknya ke style 1 ke yang ini, berarti dari sini baru dia memanggil ke style 2. Nah, jadi dicek nanti yang H1 ada nggak sih di sini gitu kan. Oh, ada, ini colornya red gitu. H2 ada nggak? Nggak ada, cek di sini. Style 2, oh ya ada, colornya warnanya biru gitu. Lalu yang P, oh ya itu. Yang P di sini didefinisikannya berarti dia ada ya, berwarna apa itu ungunya. Nah, tampilannya hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, oke, ini latihan-latihannya, silahkan untuk dikerjakan. Nanti seperti biasa ada dikumpulkan di e-learning-nya, latihan 1, latihan 2. Nanti kalian lihat aja slide-nya lagi nanti ya, saya share insya Allah di e-learning. Ya, latihan 3-nya, latihan 4-nya. Oke, nah terakhir the selector. Bukan terakhir ya, terakhir ada grid. Selector digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan diberi style ya. Yang pertama ada menggunakan ID atau sebenarnya sih yang tadi yang tag HTML ya, tag HTML itu yang pertama yang udah dijelaskan, lalu yang kedua kita bisa menggunakan selector ID, yang ketiga kita bisa menggunakan selector class gitu. Nah, selector ID penulisan diawali dengan tanda pagar. Nah, biasanya kalau kalian bisa cek misalkan ada HTML atau CSS yang menggunakan tanda pagar, ya itu berarti menyatakan sebuah ID gitu ya. Digunakan untuk satu elemen HTML. Penggunaan fungsi ID jika didefinisikan di luar HTML pada CSS, jadi beda filenya lah, ada HTML ada CSS-nya gitu. Nah, berarti nanti dipanggilnya menggunakan div ID. Div itu division ya. Diikuti dengan nama ID-nya. Yang kelas penulisan diawali dengan tanda titik. Nah, ini paling banyak digunakan ya, menggunakan tanda titik ya. Itu berarti merujuk pada sebuah atau pendefinisian sebagai kelas. Oke, digunakan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil sekaligus. Penggunaan fungsi itu menggunakan tag div class sampai dengan nama kelas. Diakhiri dengan /div. Nah, ID dan kelas itu menurut sumber yang saya baca, jadi akan ada 3, tag HTML, ID, dan kelas. Nah, beban dalam running programnya, kalau misalkan menggunakan HTML itu 1 ya, bebannya 1 tag HTML, lalu menggunakan kelas itu 10 ya. Kalau menggunakan ID itu 100 bebannya. Jadi yang paling banyak digunakan ya penggunaannya kelas gitu. Oke, selanjutnya grid ya. Nah, grid ini berfungsi untuk membagi tata letak dari layar atau user interface-nya gitu. Nah, di sini kita menggunakan div class container. Nah, class container ini khusus untuk setting container.
atau isi dari webnya dengan weight, margin, gitu, display. Nah, di sini tata letaknya, lebarnya, gitu kan, marginnya berapa, lalu displaynya harus ini wajib kita definisikan grid ya, lalu kita membuat grid template column. Nah, untuk mengisi grid template column ini itu ada beberapa teknis ya, sama halnya dengan frame sebenarnya. Nah, jadi bisa menggunakan persentase, bisa menggunakan fix atau bisa fix itu pixel, dan bisa menggunakan apa itu skala ya. Saya lupa lagi istilahnya. Skala intinya si jumlah dari, misalkan kita bagi 3 ya, ada 1, 2, 2 misalkan, berarti kan jumlahnya 4 misalkan. Nah, yang satu berarti 1/4 dari lebar layar, yang kedua misalkan 2/4 dari lebar layar, yang ketiga berarti misalkan 2/4 dari lebar layar, sehingga total semuanya 5. Sorry, bukan 2/4, 2/5 ya. Nah, jumlah dari keseluruhan angka yang didefinisikan di grid template ini, nah itu dijadikan acuannya. Cuman yang ngaturnya itu ya oleh sistem gridnya, kalau menggunakan sistem ya pengaturan seperti itu ya. Nanti bisa dicek ya apa istilahnya, teman saya lupa lagi. Nah, di HTML-nya kita lihat di sini ya, kita definisikan si file ini dalam bentuk HTML, bahwa dokumen itu dokumen HTML ya. Untuk apa ya? Untuk bisa menggunakan fungsi-fungsi misalkan yang ada di tag head ya. Lalu bahasa dari HTML-nya ini bahasanya English ya. Lalu di tag head, nah kita masukkan tuh referensinya, kita relasikan ke style sheet-nya gitu. Lalu merujuk pada filenya di mana, letaknya, dan tipenya jelas ini adalah CSS. Nah, metachar set ini menyatakan atau informasi yang diberikan kepada Google atau kepada search engine, bahwa dokumen ini menggunakan standarisasi UTF-8 untuk karakternya, untuk angkanya, simbolnya, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada meta name viewport. Nah, ini memberikan fungsi agar tampilan web ini menjadi lebih apa ya, bukan dinamis, apa ya, responsif lah gitu ya, responsif terhadap device-nya. Lalu diikuti dengan konten ya, wide lebar ya, ini agar mengikuti layar dari device-nya. Lalu skalanya zoom itu berarti 1, nah 1.0 berarti itu udah normal ya, tidak ada pembesar, tidak ada pengecilan ya, zoom in zoom out ya. Nah, lalu title berarti ini judul dari apa, tab-nya. Lalu ada selanjutnya ke body. Nah, div, nah ini kan tadi saya udah jelasin, div itu ada perintah untuk memanggil sebuah kelas atau ID yang berada di luar gitu ya, untuk memanggil sebuah kelas lah atau memanggil sebuah ID lah, div itu. Nah, sekarang kita panggil div class container. Nah, berarti container itu berarti sini ya. Nah, panggil div class container, dia akan membagi 3 kolom, 1, 2, 3, dan membagi 3 row, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Dan isi dari kontainernya, nah ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, hanya angka saja ya. Cuman dia stylenya merujuk kepada kelas item. Kelas item itu yang mana? Yang ini. Ya, background color-nya dia menggunakan teknik RGB. Display-nya flex, berarti biar si teksnya bisa penempatannya di tengah gitu. Justify content, dia di tengah si kontennya. Alignment itemnya berada di tengah juga.
Jadi semuanya di set ke tengah. Lalu ini ada item NTH child event. Event itu ganjil apa genap ya? Nah, intinya itu ada salah satunya yang event. Jadi angka event itu di set warnanya seperti ini. Nanti ada perbedaan lah. Oke, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Kolomnya dia dibagi 3, ya. Kolomnya dia dibagi 3 juga. Nah, tadi yang berbeda ya ini warnanya kan satu warna biru, dua warna pink gitu. Karena ini di set yang eventnya itu warnanya ini. Tuh. Nah, tadi di sini kan 25% auto, terus ada 50 pixel. Berarti kalau auto ini adalah sisanya. Ya, sisa dari 25% dan 50%. 50 pixel. Begitu juga dengan RAW ya. Kalau auto berarti dia kan ya sisa dari pixel yang nggak kepake gitu. Total dari total semuanya 600 pixel width-nya lebarnya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya. Mohon maaf atas kekurangannya karena hanya dasarnya saja yang saya sampaikan. Nanti untuk pengembangannya silahkan explore karena masih ada banyak hal lainnya mengenai CSS karena kompleks juga kita bahas mengenai CSS. Namun untuk dasar saya rasa cukup ya dari mulai kita mendefinisikan kontainer HTML, tag HTML, ya lalu ada ID, ada kelas, tapi kita gunakannya kelas saja. Lalu yang paling penting juga ada tag selector. Itu ya. Nanti tugasnya saya jelaskan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.